Di alun-alun Kutaraja sedang diadakan pesta rakyat untuk menyambut masa panen tiba. Biasanya tempat itu akan ramai oleh warga dari seluruh penjuru negeri untuk menyaksikan hiburan atau sekedar untuk berjalan-jalan saja. Sebagai pengantin baru, Utari ingin sekali datang ke sana bersama Damar. Selain untuk jalan-jalan, Utari juga ingin pamer kemesraan pada para gadis di desanya yang selama ini menggandrungi Damar. Ia ingin menunjukkan pada mereka bahwa sekarang Damar adalah miliknya, mereka tak bisa lagi menggoda suaminya seperti yang mereka lakukan dulu sebelum Damar menikahinya. Untuk menyenangkan hati istrinya, sore itu Damar mengiyakan ajakan Utari. Mereka pergi dengan menunggangi kuda, Utari duduk di belakang sementara Damar di depan memegang kendali. Sepanjang jalan Utari tak sedikit pun melepaskan kedua lengannya dari tubuh Damar. Para gadis yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa menatap iri sambil sesekali berbisik membicarakan kemesraan mereka berdua. Walau hanya anak seorang pencari rumput, namun ketampanan Damar sudah sangat tersohor di kalangan para gadis di desanya. Banyak gadis yang ingin menjadi istrinya, namun Damar tak berani menanggapinya dengan serius. Selain tak percaya diri dengan keadaan keluarganya yang pas-pasan, di hatinya juga sudah terlanjur terisi oleh satu nama yang begitu ia cintai. Damar dan Utari melesat jauh meninggalkan desa tanpa mempedulikan tatapan iri para gadis itu. Matahari masih bersinar cerah saat mereka tiba di Kutaraja. Damar dan Utari berjalan berkeliling melihat-lihat kerajinan tangan dan makanan yang dijual berjejer dari ujung ke ujung. Sepanjang jalan, Utari tak mau melepaskan tangan Damar sedikit pun. Walau canggung, Damar berusaha membiasakan diri karena momen seperti ini akan terus berulang di sepanjang hidupnya bersama Utari. Setelah berjalan beberapa saat, Utari menarik lengan Damar ke sebuah pohon besar di tengah alun-alun. Pohon itu banyak didatangi pasangan pengantin baru seperti Damar dan Utari karena dipercaya bertuah. Warga desa percaya jika mereka menyebutkan nama pasangannya tulus dari dalam hati sambil menyentuh akar pohon di atas sana, maka hubungan mereka akan awet hingga maut memisahkan. Namun akar yang dimaksud agak susah dijangkau karena posisinya yang lumayan tinggi. Kakang, kau pasti bisa melakukannya. Tubuhmu tinggi besar, menjangkaunya tak akan sulit bukan? Kata Utari menyemangati Damar yang sedang berusaha meraih akar pohon itu. Tunggu Utari, sedikit lagi tanganku akan sampai. Damar terus berusaha meraih akar pohon itu. Walau sedikit bersusah payah akhirnya ia dapat menyentuhnya juga. Namun tiba-tiba, Putri telah tiba, teriak beberapa pemuda sambil berlari mendekati iring-iringan kereta kuda yang baru saja tiba di pintu utara alun-alun. Beberapa saat kemudian Putri Sekar Ayu turun dari kereta kudanya lalu berjalan memasuki alun-alun. Putri berjalan dengan anggun menyapa semua rakyatnya dengan senyum cantik yang selalu bisa melelehkan hati siapa saja yang melihatnya. Saat itu Putri hanya ditemani oleh Pangeran Respati, sedangkan prajuritnya ia perintahkan untuk menunggu di luar gerbang alun-alun. Putri ingin membaur merasakan bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa seperti yang lain. Walau Pangeran telah melarangnya, Putri tetap keras kepala. Mau tak mau Pangeran terpaksa menuruti apa kata Putri seperti biasanya. Semua mata tertuju pada sang putri, tak terkecuali Damar. Damar tak menyangka ia akan bertemu lagi dengannya setelah pertemuan pertamanya di Bukit Pujon beberapa waktu yang lalu. Seperti mimpi saja. Kakang. Utari membangunkan Damar dari lamunannya. Iya Utari, jawab Damar sedikit kaget. Kau memandangi Putri sampai sebegitunya. Maafkan aku Utari. Utari tampak tak senang. Damar jadi tak enak hati setelah Utari memergokinya diam-diam memperhatikan Putri Sekar Ayu. Oh ya Kakang, kau tak lupa menyebut namaku kan? Tanya Utari tiba-tiba. Damar gelagapan saat Utari menanyakan hal itu padanya, karena tanpa sengaja tadi ia malah menyebut nama Putri Sekar Ayu saat menyentuh akar pohon keramat itu. Damar mengumpat dalam hati, lalu dengan berat hati mengiyakan pertanyaan Utari. Mana mungkin ia katakan yang sebenarnya.
Sementara itu, Putri Sekar Ayu nampak sangat menikmati waktunya berjalan santai bersama Pangeran Respati. Putri sangat lega, karena setelah beberapa hari dihukum oleh eyangnya ia dapat menghirup udara bebas kembali. Berjalan-jalan menikmati indahnya alun-alun kota membuatnya merasa lebih baik. Putri menyukai kebebasan, ia kerap diam-diam keluar istana sendirian kemanapun ia mau, jadi saat tak bisa keluar istana seperti kemarin, ia akan sangat putus asa karena merasa terkurung di dalam sangkar. Pangeran, tiba-tiba aku ingin manisan, kata Putri Sekar Ayu pada Pangeran Respati. Baiklah, tunggulah di sini, aku akan membelikannya untukmu. Tapi ingat, bayarlah dengan uang, jangan dengan wajahmu Pangeran, gurau Putri karena selama ini Pangeran sering mendapat keuntungan dari para tampan yang ia miliki. Aku bisa apa kalau mereka tak mau dibayar? Gurau Pangeran Respati. Putri Sekar Ayu mencubit lengan Pangeran Respati karena saking gemasnya mendengar bualannya. Aduh, iya, ampun, kata Pangeran sambil tertawa. Pangeran Respati berjalan menghampiri penjual manisan. Sementara itu Putri menunggunya sambil melihat-lihat beberapa bunga yang tumbuh indah di tengah alun-alun. Saat itu cuaca sedang cerah, langit tampak biru dengan beberapa awan jingga yang menghiasinya. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba datanglah angin yang berhembus kencang membawa dedaunan kering. Putri menutupi wajahnya dengan selendang untuk menghalau debu yang bisa saja melukai kedua matanya. Tak lama kemudian terdengar keras suara retakan dahan pohon, lalu dengan cepat dahan itu meluncur begitu saja ke arah Putri berdiri. Beberapa orang berteriak histeris menyaksikan kejadian tak terduga itu, tak terkecuali Pangeran Respati. Putri tak sempat menghindar, ia hanya memejamkan mata sambil berusaha menghalau dahan dengan kedua tangannya.